Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Landasan filosofis, filosofi pendidikan yang dianut oleh satu negara atau lembaga pendidikan akan menentukan tujuan dan arah pendidikan. Filosofi ini meliputi pandangan hidup, nilai-nilai, dan keyakinan yang diinginkan untuk dikembangkan pada peserta didik. Contohnya kurikulum yang berdasarkan filosofi humanisme akan menekankan pada pengembangan individu yang seimbang dan holistik. Landasan psikologis, pengetahuan tentang pengembangan psikologi peserta didik sangat penting dalam merancang kurikulum. Teori-teori psikologi seperti teori pengembangan kognitif, Piaget, dan teori belajar Vygotsky memberikan dasar bagaimana kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan pengembangan peserta didik sesuai dengan tahap-tahap usianya. Landasan sosiologis, kurikulum tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga harus relevan dengan koneksi sosial tempat peserta didik berada. Ini mencakup hubungan antara pendidik dan masyarakat. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi kurikulum. Kurikulum harus relevan dengan pengembangan ilmuwan, pengetahuan, dan teknologi. Perubahan dan inovasi dalam ilmu pengetahuan memerlukan perbaruan terus-menerus dalam kurikulum agar dapat mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Pendekatan lintas budaya dalam pengembangan kurikulum melibatkan penginteraksian berbagai budaya dalam materi pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan budaya dan membentuk warga negara yang toleran memiliki pandangan global. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami budaya mereka sendiri, tetapi juga budaya lain yang mendorong terciptanya kerjasama dan kedamaian dalam masyarakat yang semakin multikultural. Adapun beberapa poin tentang pentingnya pendekatan ini dalam konteks globalisasi dan keberagaman masyarakat saat ini diantaranya yaitu kesadaran budaya. Nah, contohnya seperti kurikulum harus membantu peserta didik untuk mengembangkan kesadaran akan keanekaragaman budaya. Pembelajaran inklusif. Pendekatan lintas budaya juga mendukung pendidik yang inklusif, di mana semua peserta didik tanpa memandang latar belakang budaya mereka merasa dihargai dan memiliki tempat dalam proses pembelajaran. Nah, pengembangan kompetensi antar budaya, seperti peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini penting dalam mempersiapkan mereka untuk hidup dan bekerja sama dalam masyarakat yang semakin beragam. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum multikultural masa mendatang. Nah, kurikulum multikultural masa mendatang diharapkan mampu lebih menekankan pada penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Ini termasuk penyusunan materi yang mengedepankan isu-isu global seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan dengan pengembangan teknologi dan globalisasi. Kurikulum multikultural harus terus berkembang untuk menjawab tantangan dan peluang baru serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam global. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Nah, pengembangan kurikulum sebagai ide berarti konsep dan filosofi yang melandasi kurikulum itu sendiri. Sebagai dokumen, kurikulum merupakan produk tertulis yang berisi rencana pembelajaran dan pedoman implementasinya di lapangan. Sebagai proses pengembangan kurikulum melibatkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan, mengevaluasi, dan merevisi kurikulum. Hal ini mencakup berbagai tahap seperti analisis kebutuhan, perencanaan implementasi, dan evaluasi berkelanjutan.